Qurbuka minhu, dekatnya engkau kepada Allah. Huwa adalah antakuna musahidan, engkau menyaksikan atau merasakan. Qurbuka minallah, dekat engkau kepada Allah itu adalah merasakannya engkau likurbi, kedekatannya Allah kepada engkau. Wa illa, kalau tidak dimaknain demikian, famin aina anta, emang kamu itu siapa? Wa wujudu qurbihi, kamu bisa dekat dengan Allah itu emang kamu siapa? Seolah-olah ngomong urama kita. Nah, ada istilah-istilah di dalam ilmu hakikat. Ini istilahnya udah ilmu hakikat. Kemarin pada hikmah yang sebelumnya 209 kita berbicara soal wusul. Wusul itu artinya sampai. Kita sampai kepada Allah itu sampainya pengetahuan kita tentang Allah ke tingkat rasa. Kalau kita sudah merasakan tentang sifat-sifat Allah, tidak ada lagi yang kita lihat kecuali semuanya adalah perbuatan Allah, sifat Allah, dan tidak bisa terlepas dari Allah. Itu artinya kita udah wusul kepada Allah, udah sampai. Namun sampai kepada Allah itu jangan dikatakan kita itu bersambung atau berhubungan. Kita mau ke rumah orang tua, umpamanya orang tua kita itu di Tangerang, lalu kita pergi ke rumah orang tua, nyampe lah kita ke rumah orang tua. Begitu nyampe kita kan ketemu dengan orang tua, dengan ibu kita. Wusul sampainya kepada Allah itu jangan diartikan seperti kita sampainya seperti itu. Wusulnya kepada Allah itu bukan berarti berhubungan kita dengan Allah. Kenapa nggak bisa dikatakan berhubungan antara kita dengan Allah? Karena beda. Apa bedanya? Allah mah qadim, kita mah hadis. Allah mah adanya itu tidak diadakan dan ada dengan sendirinya dan tidak diawali oleh tidak ada. Qadim, dari dulu sampai sekarang, bahkan nanti Allah itu sendiri, tidak ada yang menemani keberadaannya. Pan ini orang banyak, ya makhluk beda level. Allah mah qadim, makhluk kita yang ada ini hudus. Adanya kita diadakan oleh Allah. Allah mah ada bukan diadakan oleh siapapun, tapi ada dengan sendirinya. Beda, nggak bisa nyambung. Adanya Allah yang sifatnya qadim dengan adanya kita yang bersifat hadis baru. Sehingga ini bertentangan dengan yang namanya wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Eta aya ma'rifat Jawa. Ya, bagaimana? Ma'rifat Jawa itu ada istilah manunggaling kaula Gusti. Manunggaling kaula bersatunya kaula manusia, Gusti dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mah qadim, kaula mah hadis. Enggak mungkin bisa bersatu antara qadim dengan yang hadis. Itu konsep siapa? Syekh Siti Jenar itu. Syekh Siti Jenar dari kelompok Wali Songo. Pan bingung para teman-teman Syekh Siti Jenar.
Lalu teman-teman saya Siti Jenar itu keluar dari hakikat, keluar kepada syariat. Orang syariat kalau udah berbicara begitu termasuk kafir. Maka dihukumkanlah saya Siti Jenar itu kafir, artinya sah kalau dia dibunuh. Maka dibunuhlah Tuan saya Siti Jenar oleh para waliullah yang lain setelah waliullah itu keluar dari hakikat. Kenapa beda antara hakikat dengan syariat? Kita berbicara soal wusul dan dekat kepada Allah, ini udah masuk ke dalam ranah hakikat. Apa yang benar menurut hati belum tentu benar menurut lisan. Kalau urusannya urusan hakikat, urusan hati, artinya cukup aja kita imani, nggak usah kita omong-omong. Itu perbuatan Allah. Katanya tingkatannya udah tingkatan panah berarti. Ya? Jadi, ya, udah panah. Jadi nggak bisa melihat semuanya melihat Allah. Udah nggak bisa melihat apapun, yang dia lihat cuma Allah saja yang ada. Mobil nggak kelihatan itu. Ya Allah, mobil juga Allah. Lihat apa aja Allah. Iya. Iya, mobil itu udah nyebut ada Allah aja bisa juga. Allah. Ya, mobil juga Allah. Iya, nggak mungkin ada kalau tadi ada. Apal Allah berarti itu. Udah kita mah jangan ragu-ragu, apapun yang ada dan terjadi di alam dunia ini, yakini itu adalah af'al Allah. Cukup di dalam hati kita aja. Jangan diomongin. Ada orang ahli ibadah apal Allah. Ada orang maksiat dina apal Allah ulah. Eta mah hakikat geus hata urang bae. Hah? Bahaya. Apal Allah, orang mah dina ge maksiat kepan apal Allah. Ulah. Apa yang benar menurut hakikat dalam hati belum tentu benar menurut lisan. Kalau kita mengatakan demikian, maka kita itu termasuk istihza, memperolok-olokkan Allah. Benar, khairihi wa syarrihi minallah. Yang jelek, yang bagus minallah. Allah yang menciptakan dan Allah yang berbuat. Tetapi kita harus punya adab kepada Allah. Allah mengajarkan adab kepada kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 79-78. Bagaimana adabnya? Kata Allah, kullum min indillah. Rek maksiat, rek ibadah ti aing kabeh ku aing kita dikehendakina. Ngan wa ma asobakum min hasanatin. Sesuatu yang baik itu paminallah ti aing. Wa ma asobakum min sayatin, kalau soal kejelekan paminapsik. Ulah disandarkan ke aing. Sandarkan ke diri sia. Itu adab-adaban. Maksudnya kenapa harus disandarkan kepada diri kita bahwa kita ini nggak mampu apa-apa. Begitu Allah dorong kita kepada maksiat, kita nggak bisa bertahan, menolak. Tahu kita itu kemaksiatan. Kalau gini nih, kita tahu bahwa ngabohong itu nggak boleh, maksiat. Nyawa jasa orang teh, tapi orang itu melakukan maksiat. Artinya apa? Allah menghendaki dia berbohong. Sehingga kalau Allah menghendaki dia berbohong, ia mau orang kan ngaji ya. Kudu nama wilayah hata ya. Ia mau orang ke kelantaran kan ngajelaskeun materi. Allah menghendaki kita berbohong, berbohonglah kita. Kita berbohong itu bukan kita nggak tahu bahwa itu adalah larangan Allah. Kenapa kita melakukan? Karena Allah menghendaki sehingga terjadilah. Namun ketika kita itu berbuat maksiat, itu jangan disandarkan kepada Allah. Aing mah maksiat ngabohong depan dikehendaki ku Allah. Ulah. Saya berbohong, saya maksiat itu karena memang aku yang berbohong. Artinya bahwa dia itu nggak bisa menahan
sesuatu, berharap sesuatu kebaikan kalau Allah nggak menghendaki. Itu maksudnya. Contoh lain, anjing yang bikin siapa? Allah. Kambing yang bikin siapa? Kalau ada yang nanya itu kambing siapa yang bikin? Allah. Ente nanangon ari bema. Laju eta anjing babi sanyian. Jawaban anu urang beradab, semua binatang Allah nanyian. Ulah kieu eta anjing babi sanyian Allah. Urang teh istihza, henteu boga adab ka Allah eta lamun urang ngomong kitu teh. Eta jelema maksiat dina ku saha dikeundakina, lamun urang eta disebut-nyebutkeun ku Allah, urang teu boga adab ka Allah, istihza. Urang memperolok-olokkan Allah, ngaheureuyan Allah urang teh. Lamun terus-terusan kurang diyakini bisa kafir urang. Bener cek hate, tapi salah cek lisan. Jadi masalah wusul dan masalah dekat ini urusan hati. Urusan hati itu nggak boleh kita ngomong, cukup dalam hati kita aja. Sehingga kalau ada orang maksiat, kita mah ke masjid, oh Allah yang memaksiatkan dia. Di hati aja kita yakin itu perbuatan Allah. Lalu saya mah dikehendaki ke masjid, jangan bangga karena Allah menghendaki. Mestinya kita itu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya enggak dikehendaki seperti orang itu, tapi engkau menghendaki saya mau ke masjid dan ibadah. Tah itu kuduna. Ulang ngerasa hebat urang ka jelema anu teu ibadah, ka jelema anu maksiat ulang ngerasa hebat. Lamun urang ngerasa hebat berarti urang teh henteu adab ka Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Yang bagus itu disandarkan kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Baheula saya keur sakola, keur kuliah tingkat 2 aya materi eta. Henteu anggeus-anggeus eta dibahas ieu kumaha ya Allah kieu. Pancena teh Allah kabeh tapi urang teu kudu nyebutkeun lamun bagus teh Allah, lamun goreng teh sia. Pancena kul min inilah semuanya dari Allah. Teu kapanggih eta, teu kapanggih. Pamajikan ngomel-ngomel teu pugu di imah. Hate urang teh eta pamajikan ngomel teh kena dikehendaki ku Allah ngomel. Lamun Allah teu menghendaki ngomel, moal mah ngomel. Laju ngomelna kunaon ka salaki lain ka tetangga, memang ku Allah diarahkeun tuh ka salaki sia ngomel. Urang kumaha nu narima eta? Yakini cek hati urang teh Allah. Eta teh pagawean Allah. Pamajikan ngomel teu pugu-pugu, Allah menghendaki. Kunaon ka salaki ngomelna, Allah menghendaki. Cukup di hati urang sehingga urang teu marah ka jelema eta. Sehingga urang eta teu giruk ka jelema eta, urang ka Allah. Lamun eta bener ngomelna berarti Allah nenggor ka urang lewat pamajikan urang. Sing sadar urang. Lamun ternyata teu buku pamajikan ngomel, eueuh nanaon di urang ja urang mah eueuh ngomeleun. Tapi teu pugu-pugu meunang fitnah ti batur pamajikan ngomel. Eta artina Allah keur nguji sia. Sia ngomel henteu, sia ridho henteu kana keputusan aing. Pan urang harus ridho dengan keputusan Allah apapun dan bagaimanapun. Ridhonya kepada keputusannya, bukan kepada keadaan. Misal Allah memutuskan kita kaya, urang kudu ridho. Lamun ridona karena kekayaan eta mah geus ridho jasa sama. Lain ridho karena kekayaanana, tapi ridho kepada keputusan Allah bahwa Allah itu menentukan kita orang kaya. Karena keputusanana ridho teh. Laju karena kekayaanana ulah ridho, syukuran ke Allah. Kekayaan yang Allah berikan kepada kita sikapi dengan sikap syukur. Ketetapannya ridho. Allah menetapkan kita maksiat. Urang ridho karena ketetapan Allah, tapi lain ridho karena kemaksiatan anak.
Lamun ku urang dilakukan kemaksiatana, sikapi dengan buru-buru tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun Allah netapkan orang miskin saumur-umur, ridho, lain ridho karena kemiskinan, tapi ridho karena keputusan Allah bahwa orang teh diputuskan ku Allah jelema miskin. Laju kumaha lamun jadi jelema miskin? Sabar urang teh. Sabar teh kumaha? Ulah ngomong ka mana-mana, ulah punta-penta, sabar. Lamun urang geus dijieun ku Allah miskin, laju urang ka mana-mana ngaprak punta-penta, berarti urang teu sabar dibere kemiskinan ku Allah Subhanahu wa taala. Allah menyahun biasa Gusti. Ayo lamun urang dek ngadu dek punta-penta, hudang penting urang minta ka Gusti. Mentalah dan mengadulah hanya kepada Allah, jangan minta dan mengadu kepada manusia. Cuma kalau manusia ngasih ulah ditolak. Di mana aya ulah ditumpuk di imah, bere ka batur. Konsep jangan menolak, jangan meminta, jangan menolak, dan jangan disimpan. Hartina lamun jelema geus wau ka Allah, ulah punta-penta lamun ku Allah teh ditetapkeun jelema miskin. Urang kakarak sapoe teh boga beas, urang teh geus panik, geus punta-penta ka mana? Geus ulah punta-penta, Allah menyahun jasa. Ngan lamun dibere ku batur ulah ditolak. Urang boga duit loba, dibere ku batur, tarima ku urang. Alhamdulillah. Allah mere ka urang lewat jelema eta. Laju nu merena ku urang disebutkeun, didoakeun jazakallah khairan katsira. Kita bersyukur kepada Allah, gembira bahwa Allah mengasih sesuatu kepada saya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya kepada Allah. Bersyukurnya kepada orang yang memberi kita, doakan. Ulah nuhunnya, aduh Masya Allah urang sampai DP-DP ke jelema nu mere. Ulah. Urang kuduna syukuran ka jelema nu mere teh, jazakallah khairan katsira. Semoga Allah membalas yang lebih baik kepada engkau. Urang masukuran kana pamere teh ka Allah. Tah eta lamun urang geus kana hakikat belajar tauhid eta kos kitu tah. Cuma 3 tauhid mah. Naon teh? Tauhid af'al. Tauhid af'al eta pang rendah-rendahna tauhid. Naik deui tauhid asma wa sifat, naik deui tauhid zat. Urang ulah tauhidan kana sifat lamun encan afal encan beres. Lamun encan urang geus rubah deui ngayakinkeun apapun yang terjadi di alam ini adalah afal Allah, kakaraku Allah dibere kana tauhid sifat dan asma. Ulah ngancreng pepindahan sosorangan. Dudukkeun heula tauhid urang teh di tauhid afal. Apapun yang terjadi Allah yang punya pekerjaan. Apapun yang terjadi itu adalah ciptaan dan perbuatan Allah. Enggak ulah ragu-ragu. Lamun masih kena ragu-ragu, berarti urang can duduk di tauhid afal. Nah, itu masalah usul. Jadi usul itu sekurang-kurangnya kalau kita sudah melihat sesuatu yang ada di alam semesta, itu adalah perbuatan Allah, berarti kita udah usul. Yang usulnya itu bukan kita dengan Allah berhubungan, bukan. Tapi ilmu kita tentang Allah, sifat, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, bersih, udah usul nyampe ke tingkat rasa. Orang sholat asa didelekeun ku Allah. Rasa itu wusul berarti. Kalau belum bisa begitu, kita belum dikatakan wusul, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilah yang kedua, qurbuka minhu. Qurbuka minhu. Dekat jeung Allah. Orang yang dekat kepada Allah itu yang bagaimana? Lain jelema anu sok zikir ribuan, sholawat, ngaji Quran, geus deukeut jasa jeung Allah. Lain eta. Patokan deukeut jeung Allah teh lain eta lain.
jelema nu make jubah, jelema nu make naon tasbih wiridan sering ke masjid geus eta mah mana deket jasa jeung lain eta patokan deket jeung Allah teh. Apa yang disebut dengan dekat dengan Allah? Al-qurbul hakikiyu qurbullahi minka. Al-qurbul hakikiyu qurbullahi minka. Dekat yang sebenarnya itu adalah kita merasakan dekatnya Allah dengan kita. Ulangi, dekat dengan Allah itu kita merasakan dekatnya Allah dengan kita. Merasakan dekatnya Allah dengan kita. Selalu dilihat, selalu didengar, merasa selalu disaksikan, merasa selalu bersama dengan Allah. Nah, kalau kita udah merasa seperti itu, di jalan kita merasa bersama dengan Allah. Kemudian ketika kita berada melakukan sholat, ketika berada di pengajian, kita merasa ditolong oleh Allah, bukan kita yang sholat. Ketika kita jalan dari rumah mau ke pengajian, bukan kita yang jalan, kita dimampukan jalan, diberjalankan oleh Allah. Ini tingkat asa nih. Geus eueuh rasa, geus eueuh boga. Nggak ada yang dilihat dalam diri kita, kita semuanya itu adalah Allah yang menggerakkan, merasakan pertolongan Allah, merasakan penglihatan, pengawasan dan pengetahuan Allah. Selalu diawasi, selalu dilihat, selalu didengar, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ditolong oleh Allah. Nah, kalau kita udah bisa demikian, itu artinya kita sudah merasakan kedekatan Allah. Ini arti dekat. Kalau tadi wusul ya. Kalau wusul mah kita setidak-tidaknya sudah duduk di makom tauhid af'al. Apapun yang terjadi di alam semesta, baik dan buruk adalah af'al Allah. Cuma kita punya adab, kalau yang baik sandarkan kepada Allah, kalau yang buruk jangan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dekat bukan kedekatan kita zat dengan zat. Seperti saya dekat dengan Vika, saya dekat dengan Mang Udin. Dekatnya berapa? 3 meter. Saya kesana lagi dekat 1 meter. Enggak punya jarak. Kedekatan kita dengan Allah itu tidak berjarak. Lalu bagaimana dekatnya kita dengan Allah? Kita merasakan kedekatan Allah dengan kita. Allah sudah menyatakan diri bahwa Allah itu dekat. Dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah telah menyatakan kepada Rasulullah SAW, wa idza sa'alaka, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, anni, tentang aku, katakan fa inni qarib, aku itu dekat. Itu Allah menyatakan Allah dekat dengan kita. Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah ayat 186, Allah menyatakan kedekatannya dengan makhluk, dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian dalam Quran surat Al-Waqiah, Al-Waqiah itu surat ke-58 ayat 85. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah itu lebih dekat kepada engkau. Walakin la tubsirun, tapi engkau enggak bisa melihat. Allah dekat dengan kita, tapi kita enggak bisa melihat kedekatan Allah dengan kita. Itu
Itu pernyataan yang kedua. Allah sudah menyatakan dalam beberapa ayat Quran bahwa Allah terdekat dengan makhluk, dengan kita. Kemudian dalam Quran surat Qaf, surat ke-50, ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari orang itu min hablil warid, dari urat lehernya. Kita ini kan punya urat leher, nges deket saja urangnya urat leher. Allah mah lebih dekat daripada urat leher kita. Berarti itu Allah menyatakan Allah itu dekat dengan kita. Nah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang merasakan kedekatan Allah dengan kita. Allah kan tadi dalam 3 ayat sudah menyatakan bahwa Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaikum wa nahnu aqrabu minkum walakin la tubsirun wa nahnu aqrabu minkum min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu Allah sudah menyatakan bahwa Allah itu dekat dengan kamu. Lalu orang yang merasa dekat dengan Allah itu merasakan kedekatan Allah. Allah sudah menyatakan dekat dengan kita, kita merasakan dekatnya Allah dengan kita. Kayak apa? Kita merasakan dekatnya Allah dengan kita itu kayak apa? Dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Qaf lanjutannya. Bagaimana kita merasakan dengan Allah? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Apapun yang kita ucapkan dalam hati, orang lain nggak tahu, tapi Allah mah tahu, karena saking dekatnya dengan kita. Orang lain kita nih, saya ngomong dalam hati walaupun dekat, ada misalkan Udin di samping saya, nggak tahu dia dengan apa yang saya omongin dalam hati saya, tapi Allah mah tahu, karena Allah sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami tahu geritik hati, apapun yang kita rencanakan ke depan, apapun yang kita ucapkan di dalam hati, Allah tahu. Sekalipun kita punya prasangka kepada orang tidak baik, Allah tahu. Apakah itu tidak madarat? Madarat, termasuk maksiat qalbi ngaranna. Tah lamun jelema geus deket ka Allah mah dundek ngomong, tong boroni ngomong. Kakarak urang boga perasaan giru ge embus-embungeun. Allah mah nyahon jasa. Satu itu rasa kedekatan Allah dengan kita. Geritik hati kita ini selalu diketahui dan didengar oleh Allah. Geus lamun urang geus ngarasakeun eta tah tong boroning urang ngomong lisan launan, keur kakarak urang ngarencana di hate ngomong sorangan di hate, Allah mah nyahuan jasa. Tah kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah merasakan kedekatan Allah dengan kita. Sembunyi apapun yang kita bicarakan, Allah tidak akan tertutup. Allah akan selalu mendengar. Kenapa? Karena Allah dekat. Nah, itu salah satu, kita merasakan kedekatan Allah itu, kita merasa apapun yang ada di dalam hati kita, Allah dengar. Satu itu. Ya'lamu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Itu bukti atau contoh kita merasakan kedekatan Allah dengan kita. Asa didelekeun baik, asa didenge, apapun yang kita ucapkan walaupun di dalam hati belum kita lakukan, Allah sudah tahu. Nah, kalau kita udah punya perasaan itu, berarti kita udah merasakan kedekatan Allah dengan kita. Nah, itulah orang yang qurbu minallah, orang yang dekat dengan Allah bukan karena dia dekat jaraknya, tapi dia udah merasakan kedekatan Allah dengan dia. Apalagi contohnya dalam Quran surat Al-Mu'min, contoh orang yang merasa kedekatan dengan Allah. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur.
Dia mengetahui Allah itu khainatul ayun, pandangan mata yang khianat. Seperti apa pandangan mata yang khianat? Kita melihat ada jelema ngongkong di pasar, dideuleuh ku urang. Taju kulantaran urang teh embung kenyawan ku jelema make kacamata hideung. Make kacamata hideung. Bari mata urang maletet bae. Allah mah nyahuan jasa. Walaupun orang itu nggak ada yang tahu, kita tuh lagi ngeliatin itu, Allah mah nyahuan jasa. Wa ya'lamu khainatal ayun, Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Ada orang banyak yang cakap. Kalau pandangan kita itu ada rasa suka, Allah tahu. Kita nggak boleh merasakan senang, suka melihat lain muhrim. Tak orang teh ngerasa, cek dah aturan, gelis amat jelema, gelekeun bae ku urang. Allah menyahuan jasa tak pas kitu teh tah. Aju lamun Allah nyahuan ulah termasuk eta pandangan yang khianat. Pandangan yang menyalahi perintah Allah ulah. Pad urang lamun kitu teh urang mah asa aman-aman bae, asa teu dikanyahukeun ku Allah. Ieu jero mantap ieu geus tumpat kana hakikat ieu masalahna ieu. Wusul qurbu minallah, ieu urusan hakikat, urusan hati. Bukan urusan lisan. Na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Allah mengetahui segala gerisik hati kita. Urang ieu ta bulan hareup ngarancanakeun ka anu. Karak rencana Allah tahu rencana kita itu. Walaupun sebulan yang akan datang baru kita lakukan, baru merencana saja, Allah mah tahu. Kalau kita udah bisa begitu, berarti kita sudah merasakan kedekatan Allah dengan kita. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu orang yang merasakan kedekatan Allah dengan kita. Allah sudah menyatakan bahwa dirinya dekat dengan manusia, dengan makhluk, lalu kita merasakan kedekatannya Allah dengan kita. Nah, itu namanya qurbul hakikiyu, dekat yang sebenarnya. Kemudian musahadatul abdi qurbahu ta'ala minhu tusmirul muraqabah. Kalau dia udah merasakan kedekatan Allah dengan dia, maka dia akan Allah berikan yang namanya muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi, merasa selalu dilihat, merasa selalu didengar, merasa selalu diketahui. Muraqabah. Musahadatul abdi qurbahu ta'ala minhu tusmirul muraqabah. Allah akan berikan makom muraqabah. Ini udah tingkatan hakikat. Hakikat itu urusannya ruh, tarekat itu urusannya kolbu, syariat urusannya anggota badan. Jadi ada amal-amal syariat, ada amal tarekat, ada amal hakikat. Amal syariat mah urusannya badan, urusannya anggota badan, untuk membagus-bagus amal ibadah zahir. Bagaimana sholat yang sah, yang terpenuhi syarat dan rukun, bagaimana sholat yang bagus, sholat yang punya adab-adaban syariat. Dari sekian ketentuan-ketentuan amal syariat cuma 3 pokok. Yang pertama apa? Tobat. Kalau kita sadar bahwa itu adalah suatu kemaksiatan, buru-buru perbaiki, bagus-bagusi anggota badan kita yang melakukan kemaksiatan itu dengan tobat, supaya bersih, supaya bagus badan kita. Tobat. Setelah tobat, takwa. Takwa itu artinya menjaga tobat yang sudah kita lakukan jangan sampai diulang lagi. Takwa kan menjaga. Setelah kita menjaga, kita udah tobat. Gusti abdi teh hampura ya. Tobat tina ngalakukeun nempo gambar porno. Misalkan di HP urang senang jasa ningali gambar-gambar porno di HP. Eta teh satu kemaksiatan, tobat urang. Oh Gusti abdi teh ya tobat ya Bapak.
kita nampak gambar porno pan ieu teh menang ku Gusti. Tobat. Sanggeus tobat takwa. Takwa itu artinya jaga. Kita kemarin udah tobat, enggak lagi mau melihat gambar-gambar porno, engke mah urang neuleuh deui, berarti urang enggak menjaga tobat kita itu. Diulang lagi, berarti kita enggak menjaga tobat yang sudah kita lakukan. Kalau sudah tobat, kemudian takwa, yang terakhir istiqomah. Dalam keadaan bagaimanapun kita lakukan tobat, takwa, istiqomah. Itu amal syariat. Kalau amal tarekat, urusannya kolbu. Kolbu urusannya. Di kolbu ini ada kolbu, ada fuad, ada lub, ada sir, ada 4 tingkatan. Kolbu mah suka bolak-balik. Sore mah ngomong kieu, beurang mah lain deui, tah kolbu ngaranna. Kumaha bagaimana yang memberikan masukan? Kalau fuad yang memberikan masukan, maka dia akan bersikap bagus. Tapi kalau nafsu yang memberikan masukan, maka berubah kolbu. Makanya kolbu itu namanya bolak-balik. Kadang-kadang kita hari ini merencanakan begini, besok lain lagi. Jadi jelema lamun mancela-mencele, oh eta kolbuna geus encan bener. Masih kena mancela-mencele, kolbuna masih berubah-berubah. Tergantung siapa yang membisikkan kolbu dia. Kalau nafsunya yang lebih kuat membisikkan kolbu dia, maka dia akan mengarah kepada ketidakbaikan. Kalau kolbunya fuad, maka dabal fuad. Fuad itu nggak pernah berbicara nggak benar. Kalau fuad itu lebih banyak dan lebih besar mempengaruhi kolbu, maka kolbu akan bersikap baik. Apalagi kalau sudah sampai ke lub, ke sir gitu, kolbu. Nah, pagawean kolbu satu, ikhlas. Ikhlas, kolbu itu bagiannya tuh. Ikhlas, lalu jujur, sidik, kemudian tumakninah. 3. Dari sekian banyak perbuatan-perbuatan hati, kalau kita ringkas cuma 3 pokok. Yang pertama ikhlas. Ikhlas itu adalah hati. Wilayah ikhlas itu 1, imtisalu awamirillah, wilayah ikhlas. Kedua, mardotillah, ridho Allah. Ketiga, mahabbatullah, cinta ke Allah. Yang keempat, ta'zimullah, mengagungkan Allah. Jadi kalau kita ini berbuat sesuatu yang ikhlas, kunaon siang ngajar diparentah ku Gusti, ngalaksanakan perintah Gusti, ikhlas tah. Kunaon siang ngajar emang kula matu mika cinta beka Gusti, ikhlas. Kunaon siang ngajar nek ngagungkeun kebesaran Allah, ikhlas. Lamun orang ngajar salaju digaji orang, di mana tingkat ikhlasna? Bisakah jelema anu ngajar PNS laju boga gaji, tingkat ikhlasna di mana? Da maina mengajar wajah ge boga gaji ieu. Aju lamun urang ulah diterjemahkeun lamun teu digaji, gajina telat, laju kocek-kocek teu ikhlas. Di mana ikhlasna eta? Balik deui, ikhlas mah ka perintah Allah. Pan sia ngajar, laju ngajar ieu dibayar sia. Tanggung jawab sia. Arek aya kepala sekolah, arek aya guru, waktu ngajar-ngajar. Ulah sampaikan eta dibangbarekeun tugas ngajar teh nyeun datang ka kelas, mere tugas ka budak main balik di ka kantor. Eta artina teu bener. Teu imtisalu awamirlah. Tan nu kos kitu nan teu ikhlas mah tah. Pagawean urang kos kitu bener. Pagawean urang baheula. Mudah-mudahan we Allah ngahampura da memang urang can datang ka dinya pengetahuan. Catat sekolah-sekolah Ikhlas itu. Kalau sudah ikhlas, apapun yang kita lakukan itu harus ikhlas, maka turun ke tingkat jujur. Jujur.
Jujur itu apa yang kita bicarakan, itulah yang kita lakukan. Apa yang kita bicarakan, itulah yang ada di dalam hati kita. Itu namanya jujur. Orang yang ikhlas belum tentu jujur. Orang yang jujur sudah pasti ikhlas. Contohnya, dia sholat, Allahu Akbar, kunaon saya sholat, diperintah ku Gusti, masuk dalam wilayah ikhlas. Tapi ketika ini wajah tu wajihia kaulah teh kerenyang hadap ka Gusti, tapi hati teu aya di salat, hati aya di pasar, berarti itu jujur orang. Orang lisan mah ngomong ini wajah tu wajihia, tapi hati orang eta keur aya di toko, keur aya di pasar, berarti itu jujur orang. Memulai salat kita dengan kebohongan dan ketidakjujuran. Eta urusan kolbu eta. Masalah pagi boy. Eta, masya Allah. Hati bukan itu. Ikhlas, kemudian jujur. Yang ketiga, tumak nina. Tumak nina itu senang dengan Allah. Nges lamun Allah nantukan orang, apapun yang Allah tetapkan tentukan untuk kita senang dengan ketentuan Allah. Nah, yang ketiga, masalah hakikat. Masalah hakikat, masalah bukan masalah qalbu, masalah hakikat, masalah ruh lebih dalam lagi. Bagaimana ruh yang bagus? Ruh yang bagus itu pertama muraqabah. Ruh yang merasa dilihat, merasa didengar, merasa disaksikan oleh Allah. Nah, itu ruh yang bagus. Ruh yang muraqabah. Tadi orang yang dekat dengan Allah bisa merasakan kedekatan Allah, Allah akan berikan muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi. Kunaon ayeuna jelema nu nyaho-nyaho kana peraturan Allah, perintah jeung larangan, ieu ulah dia gawe, ieu diperintahkan tapi masih kena digawean kulantaran can turun ke tingkat rasa. Kakarak berada di tingkat pengetahuan, belum sampai kepada tingkat rasa. Tah jadi urang teh ayeuna arek nurunkeun pengetahuan urang yang masih berada di tingkat syariat, yang masih berada dalam tingkat pengetahuan tentang Allah, ku urang diturunkeun ke tingkat rasa. Tingkat rasa. Laju naon wiridna supaya kita itu bisa turun pengetahuan kita ke tingkat rasa. Para ulama memberikan wirid setiap sholat 11 kali. Apa? Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu sahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in. 11 kali baca tiap sholat. Allahu hadiri, aku berada dalam hadratullah. Kita berada berhadapan Allah. Jadi kita ketika sholat, hati kita bilang Allahu hadiri. Jadi asa didelekeun baik ku Allah. Urang embung hati urang eta ngaprak ka mana-mana, ja Allah asa didelekeun ku Allah. Allahu hadiri, Allahu hadiri. Jadi lamun urang ke salatan geus bae hati urang teh Allahu hadiri, Allahu hadiri. Saya ini berada di hadratullah. Jadi kalau saya itu tidak sholat, kalau hati saya kemana-mana, Allah mah sangat tahu. Allahu naziri, apapun yang aku lakukan ini, saya ruku kurang benar, saya sujud, Allah melihat saya. Allahu sahidi, Allah itu menyaksikan saya. Untuk apa? Apa bedanya naziri dengan sahidi? Kalau sahidi mah ada tambahan pekerjaan, yaitu mencatat. Artinya apa yang Allah lihat dan apa yang Allah dengar dicatat, yang nanti akan dijadikan sebagai bukti di yaumil hisab. Itu sahidi. Allahu sahidun alayya, saya disaksikan oleh Allah. Kepentingannya sahidi itu untuk dijadikan bukti nanti pada yaumul hisab.
Kalau nadiri mah cuma sekedar mengetahui aja, Allah mengetahui. Kali Allah syahidi, Allah mencatat melalui malaikat kiraman katibin yang nantinya itu akan diperlihatkan kepada kita dalam bentuk catatan kitab-kitab pada yaumul hisab. Itu syahidi. Jadi lamun orang geus Allahu hadiri, Allahu nadiri, di hati orang baik. Orang keur naik motor, naik di mana geus bae Allahumma Allah bersamaku. Lain jat Allah anu babarengan jeung urang. Naonna sifat-sifat Allah babarengan jeung urang. Naon sifat Allah? Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Berarti orang teh babarengan jeung ilmu Allah kamanapun dan apapun yang kita katakan Allah dengar, Allah tahu. Nah itu Allahumma bukan berarti Allah bersama saya, Allah babarengan jeung urang rendengan lain. Naon sababna? Allah mah qadim, urang mah hadis. Moal mungkin nu ngaranna qadim eta bisa ngahiji jeung hadis. Anu tadi disebutkan teh manunggaling kaula Gusti, enggak ada, enggak bisa bersatu antara qadim dengan hadis. Itulah bedanya makrifat atau tauhid Jawa dengan ahli sunnah wal jamaah. Tidina mah sarua ngen hasil akhirna aya wahdatul wujud. Allah menyatu dengan manusia. Kita mah enggak boleh mengatakan demikian. Kalau Allah menyatu dengan manusia, meyakini itu berarti kita udah keluar dari keimanan. Yang menyatu dengan kita adalah sifat Allah, af'al Allah. Adapun Allahnya yang bersifat qadim tidak akan menyatu dengan manusia yang bersifat hadis. Muhasahadatul abdi qurbahu ta'ala minhu tusmirul muraqabah. Nah jadi ieu nu kadua ya, ilmu nu kadua geus urang teh Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu sahidun alayya, Allahumma Allahumma ini. Ya urang sujud teh ditulungan ku Allah. Lamun teu dibisakeun sujud moal sujud. Ya orang nangtung teh ditangtungkeun ku Allah. Ya orang bisa nempot teh ditempokkeun ku Allah. Ya orang bisa ngadengekeun diekeun ku Allah. Lamun Allah teu ngadengekeun, lamun Allah teu nempokkeun ka urang mah bisa nempok. Sehingga orang teh teu boga nanaon, sehingga orang teh ngarasa eueuh nu aya kabeh Allah bae engke buahna ti dinya teh. Neuleuk naon bae hasilna Allah. Boga Allah, kita mah nggak punya apa-apa. Diri kita juga diciptakan Allah, penglihatan kita juga kena dilihatkan Allah. Bisakah kita melihat walaupun mata kita ini bagus, masih muda? Bisakah kita melihat kalau Allah nggak memperlihatkan kepada kita? Nggak bisa. Bisakah kita mendengar kalau Allah nggak memberikan pendengaran kepada kita? Nggak bisa. Kita bisa mendengar karena Allah memberikan pendengaran kepada kita. Kita bisa berbicara karena Allah punya sifat kalam, kemampuan berbicara. Jadi nggak ada apa yang kita miliki dalam diri kita. Nah kalau kita sudah sampai ke situ, berarti kita nggak ngelihat apa-apa dengan diri kita, seolah-olah kita itu nggak ada. Yang ada hanya Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ubudillah ka'annaka tarahu." Beribadalah kamu kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Apanya? Didengar Allah. Saya berbuat ini ruku, dirukukan Allah. Nges Allah bae kadeuleuk urang. Ka'annaka tarahu. Nah itu udah sifat usul namanya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, itu adalah perbuatan Allah. Kita ruku, kita sujud, kita berdiri, Allahumma ini, karena didirikan, dirukukan, dididukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Itu bahasa juga seakan-akan.
Jadi bukan Allah yang kita lihat, tetapi af'al Allahnya yang kita rasakan. Fa ilam takun tarahu, kalau kamu belum mampu seperti itu, yakini fa innahu yaraka. Yakini bahwa Allah itu melihat kamu. Inilah yang namanya muraqabah. Jadi tinggi mana wusul dengan muraqabah? Wusul dengan dekat kepada Allah itu tinggi mulia mana? Kalau melihat tadi lebih tinggi wusul daripada muraqabah. Karena orang yang udah wusul pasti dia dekat dengan Allah. Tapi orang yang dekat dengan Allah belum tentu wusul, belum tentu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak untuk kita bisa mencapai wusul ilallah, maka muraqabah dulu. Kita riadah, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu sahidi, Allahu ma'i, Allahu ma'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Itu aja terus kita riadah, latihan dalam diri supaya ada muraqabah. Nah, kalau kita sudah duduk di muraqabah, baru naik ke tingkat wusul. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu adalah wahya yakinu itlaillahi ta'ala ala dhahiril abdi wa batinihi. Muraqabah itu meyakini, mengetahuinya Allah kepada hamba baik lahir maupun zahir. Merasa diawasi gitu, muraqabah itu. Ada satu cerita hikayat Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu dalam satu perjalanan, kecapean, lapar, haus, lalu melihat ada seorang hitam, orang Afrika, budak, menggembala kambing. Kata Umar bin Khattab itu, aku lapar, aku mau beli kambing kamu satu aja. Ntar bagaimana kalau tuanku menanyakan begitu sore, dia menghitung kambingnya kurang satu. Lalu kalau dia menanyakan kepada saya, ini kambing kurang satu kemana? Kata Umar bin Khattab, bilang aja dimakan serigala. Oh iya, bisa saya kalau kepada tuan saya bilang begitu. Tapi kalau Allah nanya, kemana kambing kurang satu? Apa jawaban saya? Nangis Umar itu, Masya Allah, nangis Umar bin Khattab itu. Lalu bilang, kamu tolong antarkan kepada tuan kamu. Diantar, saya ingin ketemu tuan kamu. Lalu diantarlah oleh si hamba sahaya tadi ke tuannya. Sampai dia, tuan, ini hamba saya kamu, ya, dijual enggak? Jual. Berapa? Silahkan, harganya berapa? Nggak nawar Umar bin Khattab itu. Yang penting anaknya dijual. Nggak nanti ditawar-tawarin, dibeli ku Umar bin Khattab. Begitu dibeli, merdeka sia. Dimerdekakan ku Allah. Kunaon boga sifat muraqabah. Merasa diawasi, merasa dilihat. Nah, ini jadi kita tujuan utama kita wusul, ya, target utama kita wusul. Supaya kita bisa wusul artinya kita melihat apapun yang terjadi di alam dunia ini adalah itu perbuatan Allah. Insya Allah kita tidak akan nyesal, tidak akan kecewa melihat keadaan-keadaan yang terjadi di alam dunia, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, baik itu nyaman ataupun tidak nyaman, karena kita yakin itu adalah af'al Allah dan kita ridho semua dengan af'al Allah. Itu wusul. Kalau kita nggak bisa diwusul itu muraqabah, merasa diawasi, merasa dilihat. Nah, itu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi wusul lebih tinggi daripada dekat. Orang yang sampai kepada Allah pasti dekat. Tapi orang yang udah dekat merasakan kedekatan Allah belum tentu dia dikatakan wusul ilallah.
wa hiya yakunu illahi ta'ala ala zahiril abdi wa batinihi. Nah, itu hikayat Umar bin Khattab ketemu dengan seorang hamba yang punya sifat muraqabah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah muraqabah, dengan muraqabah ini kita akan beradab kepada Allah, selalu diawasi, merasa selalu dilihat, merasa selalu diketahui, merasa selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muraqabah. Kalau kita udah punya sifat perasaan seperti itu, wal muraqabatu tusmirul adab Allah, itu akan membuahkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa adab kepada Allah? Ikhlas. Ikhlas itu murni. Kita nggak bisa ikhlas kalau kita belum nyampe duduk di muraqabah. Yang kedua, buah dari muraqabah atau adab dari muraqabah adalah warido bima qadarallah. Kita selalu senang ridho dengan ketetapan Allah. Yang kedua, apapun yang Allah tetapkan buat kita, menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita ridho karena kita udah muraqabah. Semuanya itu adalah af'al Allah. Yang ketiga, husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah janjikan, apapun yang Allah katakan, kita harus husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Misalkan ya, orang tadi diberi miskin baik. Bagaimana kita berbaik sangka ketika Allah itu memutuskan kita orang miskin? Berbaik sangkanya, miskin itulah yang terbaik buat saya menurut Allah. Kahayang nama kabeh manusia sugih. Tapi sugih itu belum tentu baik buat kamu menurut Allah. Maka saya usaha rugi terus, saya sholat malam minta kaya masih sengsara terus bahasa umur sengsara. Kesimpulannya berarti sengsara teh itulah yang terbaik menurut Allah buat saya. Itu husnuzon, bagus adab ke Allah. Pada orang itu nyaho, kita minta kaya, cek Allah teh ya yang mun jelema kieu dibere sugih ku aing, sombong sia, jauh ke aing. Kan kita mah nggak nyampe ke situ. Pengennya kita mau kaya urusan nanti apa akibat daripada kita nggak tahu. Allah mah tahu. Cak Allah teh geus model banget sia mah moal diberi sugih ku aing. Model banget sia mah diberi susah bae ku aing. Kan lamun diberi susah, diberi sugih sia jauh ke aing. Mantap diberi susah bae supaya sia deket ingat bae ka aing. Al-yakinu biwa'dillah, yakin dengan janji-janji Allah. Yang kelima, al-haya'u billah, malu kepada Allah. Malu kepada Allah, artinya malu kepada Allah itu kalau kita itu menelantarankan atau tidak menyegerakan perintah dan larangan Allah. Terdengar adzan zuhur, beres adar orang maca doa Allahumma rabbah hadhihi sunnah, orang teh keur di imah lah tong kebe salat zuhur mah waktuna luas ieu jam hiji bae, berarti urang eta nunda-nunda perintah Allah. Eta urang teh teu adab ka Allah Subhanahu wa taala. Al haya'u minallah, kita tuh enggak malu kepada Allah. Allah udah manggil suruh salat, aja urang teh nyaho-nyahona mah kedengaran Allah manggil, tapi kita enggak buru-buru memenuhi perintah Allah. Terus kita itu enggak malu. Nah, eta urang teh boga adab. Tapi lamun geus dia muraqabah, datang azan, pajaya azan, orang ngadakeun bae urang, oh buru-buru urang ka dieu, isin lamun teu buru-buru teh ka Allah Subhanahu wa taala. Tah eta buah tina muraqabah.
Yang keenam, asarullahi ala ghairihi, mengutamakan Allah daripada dirinya, keluarganya. Kalau ini memang kepentingan Allah, artinya sholat Allah yang nyuruh, kita mengutamakan Allah daripada kepentingan diri. Orang kedagang yuk laku jasa loba ieu, lamun ditinggalkan ieu kumaha ieu, lamun ditutup ieu bisi pelanggan ieu kabatur belanjana sehingga orang omset berkurang. Eta berarti mengutamakan batur dagangan daripada mengutamakan Allah. Geus bae urusan eta urusan Allah, waktu eta geus bae tutup salat. Lamun Allah bakal mere loba poe eta dijaga ku Allah teh. Nungguan bae jelema moal dibere ku Allah teh hayang ka toko lain. Urang tutup heula salat naon geus beres jam 1 karak datang karak buka, datang nungguan bae. Nungguan lain ku hebat-hebatna jelema nu dagang. Allah anu bere nunggu teh. Masalah ya sana lamun kabeh kenya. Masalah. Kalau ada orang laku dagang, ulah ditanya, eta wiridana naon? Guruna saha? Syariatnya kemana? Pan urang begitu nanyana. Lain ke Allah. Lamun urang geus ka Allah mah kulantaran memang manehna geus beditu di alam misal pisugiheun dagang dibere jalan ku Allah. Lamun pamana teu boga modal ujug-ujug aya nu mere modal coba-cuma. Begitu dagang ku Allah teh didatangkan pembelina. Tangkeun. Ramena pembeli lain ku sabab hebat loba harta benda jeung daganganna, Allah memang geus netepkeun manehna bakal pisugiheun. Didatangkeunlah ku Allah para pembelina. Jadi eta urang geus datang kana tauhid afal tah. Hakikat lompatna urang. Lamun can datang urang ka hakikat, kita warung sia rame amat. Naon wiridanana? Syariatan naon? Aing hayang belajar lah. Ustadzna guna di mana? Kita nyari begitu. Cak urang teh geus ulah neangan ustad, neangan guru, geus bae urang ka Gusti ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun memang pisugiheun mah ku Allah dibimbing. Lamun urang memang pisusaheun kajunting urang modal nambahan modal deui tetep bae urang susah. Lamun memang Allah menghendaki bahwa susah itu lebih bagus buat kamu daripada kamu kaya. Allah menyahun jasa wa antum la ta'lamun. Allah sangat mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Yang ketujuh, mahabbatu ma ahabballah. Mahabbatu ma ahabballah, kita akan mencintai apa yang Allah cinta. Akan mencintai apa yang Allah cinta dengan itu. Kita akan cinta itu. Jadi ada 7 buah dari muraqabah. Ini masalah adab-adaban yang bersifat batin. Adab-adaban yang bersifat batin tadi. Ikhlas, ridho dengan ketentuan Allah, berbaik sangka dengan Allah, yakin dengan janji Allah, malu kepada Allah ketika kita bermaksiat, mengutamakan Allah daripada kepentingan yang lain, mencintai apa yang dicintai Allah, itu batin. Lalu adab-adaban zahir, kal mubadarati lil imtisali wajtinabin nawahi, buru-buru menyegerakan melaksanakan perintah Allah. Kayak tadi saya contoh tuh, datang azan, oh berarti Allah nyuruh sholat, buru-buru sholat. Lamun teu buru-buru berarti orang teu boga adab zahir ke Allah. Kedua, wahibdul jawarih, menjaga anggota badan kita, wal lisan, menjaga lisan kita, amma nahallah, dari apa yang Allah larang buat kita. Anggota adalah urusan zahir, lisan urusan zahir, tetapi adab batin urusan hati. Urusan hati tidak boleh diucapkan, tapi cukup dalam hati kita saja, karena itu sudah masuk dalam wilayah hakikat, jangan diucap.
Kalau urusan zahir boleh diucapkan. Kul kullum min indillah, semua dari Allah. Wa ma asabaka min hasanatin fa minallah, yang baik sandarkan kepada Allah. Wa ma asabaka min hasanat min sayyiatin fa min nafsik, yang jelek jangan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umis lewat ya jam 10. Nah, itulah pengertian kurbu, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada hikmah nanti yang akan datang, yang keberapa tuh? Yang ke-212, al-haqaiqu taridu fi hali tajali. Maksud nama ya, kesimpulannya, orang yang hatinya udah bersih, Allah akan memberikan hakikat-hakikat. Jadi urusan hakikatnya bersihkan adalah hati orang. Lamun Allah akan memberikan hakikat-hakikat ke dalam diri kita, bersihkan dulu diri kita. Oke, pada minggu yang akan datang, al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujmalatan, wallahu alam bisawab.